Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Prawanda Mardianti, Ariel Agustina Devi, dan Arista Devi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Research and Development untuk memenuhi tugas manajemen produksi. Di sini saya Arista Devi Trinawati akan menjelaskan definisi research. Riset adalah suatu usaha untuk mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Kata research berasal dari bahasa Inggris yang artinya artinya mengulang, search dan artinya mencari. Jadi, makna research ini merupakan usaha untuk mengkaji kembali sebuah ilmu pengetahuan. Seperti itu. Yang kedua, tujuan perusahaan melakukan research. Yang pertama, evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi program-program dan juga ketika perusahaan ingin mereview produk sendiri dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, understanding. Untuk memahami konsumen, apa saja yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Yang ketiga, predicting, untuk memprediksi kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini Anissa Prawanda Mardianti akan melanjutkan presentasi yaitu tentang riset dalam dunia industri. Riset dalam dunia industri atau riset industri adalah suatu investigasi yang ditujukan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi dalam memperbaiki secara signifikan suatu produk, proses atau jasa yang sudah ada atau menciptakan produk, proses atau jasa baru. Nah, kemampuan riset sangat menentukan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara. Dan sementara itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memperluas industri. Industri dalam mengelola kegiatan riset harus secara sungguh-sungguh karena riset memerlukan biaya yang besar serta hasilnya belum tentu langsung bermanfaat bagi perusahaan. Pada dasarnya, riset industri hanyalah untuk menghasilkan dan memperbaiki pengetahuan atau teknologi di bidang industri. Dalam garis besarnya, riset industri dilakukan melalui pola yang terdiri dari tiga kegiatan research, yaitu yang pertama, exploratory research, yang kedua, fundamental research, dan yang ketiga, applied research. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian development. Nah, di sini saya mengambil yaitu menurut Nadler, pengembangan atau research adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Yang dimaksudkan kegiatan-kegiatan di sini adalah kegiatan belajar ya. Lalu kemudian saya mengambil satu contoh lagi yaitu pengertian development dari Shimamura. Shimamura menyatakan pengembangan atau development adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas dan motivasi karyawan agar dapat menjadi aset perusahaan yang berharga. Mengemukakan pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Berpendapat bahwa program pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi sumber daya manusia dalam organisasinya. Jadi, proses pengembangan dalam konteks perusahaan sangatlah berpengaruh pada kinerja juga tingkat produktivitas karyawan dalam pemberian pendidikan kepada bagian-bagian manajerial dan pelatihan pada bagian operasional merupakan langkah konkret yang harus direncanakan oleh perusahaan melalui top manager dan harus berkesinambungan juga bermetode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Ariel. Dipersilahkan.
Selanjutnya yaitu biaya research dan development. Di sini yaitu komponen dari biaya research dan juga development. Yang pertama yaitu biaya research dan pengembangan harus mencakup semua biaya yang secara langsung. Maksudnya di sini yang secara langsung itu dapat diatribusikan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan menurut dasar yang wajar pada kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu biaya riset harus diakui sebagai beban dalam periode terjadinya dan tidak boleh diakui sebagai aktiva dalam periode berikutnya. Dan yang ketiga yaitu biaya pengembangan suatu proyek diakui sebagai beban dalam periode terjadinya kecuali apabila dipenuhi kriteria untuk mengakui sebagai aktiva. Dan selanjutnya yaitu jumlah biaya pengembangan yang diakui sebagai aktiva itu harus diamortisasi dan diakui sebagai beban menurut dasar yang sistematik. Selanjutnya yaitu biaya pengembangan suatu proyek harus diturunkan nilainya apabila saldo belum diamortisasi tidak mungkin lagi akan dipulihkan dengan manfaat keekonomian masa depan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu jumlah biaya pengembangan yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukan development produk. Yang pertama yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua yaitu untuk menambah omset penjualan. Dan yang ketiga yaitu untuk mendaya gunakan sumber-sumber produksi. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Dan selanjutnya yaitu untuk mencegah kebosanan konsumen. Dan yang terakhir yaitu untuk menyederhanakan produk pembungkus. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.